Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada video pembelajaran mata kuliah Sistem Jaminan Mutu Hasil Pertanian. Pada video kali ini akan dibahas terkait dengan pentingnya mutu di dalam era globalisasi. Nah, setelah melihat video ini diharapkan peserta kuliah itu bisa memahami ya seperti apa pentingnya mutu ya di dalam dunia perdagangan bebas yang sudah kita masuki saat ini. Kalau kita bicara globalisasi ini adalah era di mana perdagangan antar benua, antar negara itu sangat mudah ya, sangat mudah, seolah-olah tidak ada batas waktu. Jadi ada produk yang diproduksi oleh suatu negara A misalnya, sementara bahan bakunya didapat dari negara B, kemudian dijual ke negara C. Itu sangat mudah dilakukan ya, sangat mudah dilakukan. Kemudian juga dari sisi barier atau kendalanya juga tidak tarif lagi, tetapi juga teknis ya, regulasi teknis, kemudian juga menggunakan spek ya, spek teknis. Jadi misalnya suatu negara pesan produk atau bahan baku ke negara lain itu hanya mengatakan saya butuh bahan ini dengan spek seperti ini. Kalau sudah cocok, harganya cocok, dikirim hasil analisisnya, maka oke, tinggal melakukan pengiriman. Jadi tidak harus melihat langsung ke negara penghasil bahan tadi. Ya, sebaliknya penjualan juga demikian. Penjualan produknya juga berdasarkan spek saja, ya, berdasarkan spek saja. Sehingga kalau bisa terpenuhi spek itu, maka ada persetujuan harga dan seterusnya, maka kemudian sudah bisa dilakukan. Nah, bagaimana mutu kaitannya dengan perdagangan yang bebas tadi? Ya, tadi sudah saya sampaikan kaitan mutu adalah dengan spesifikasinya seperti apa. Ya. Oke, kita mungkin menengok ke belakang. Kalau masa lalu, kalau di dunia pertanian itu orientasinya adalah peningkatan produksi. Ya, kemudian setelah produksi kemudian baru memikirkan menjualnya. Nah, untuk masa depan, untuk mulai di era globalisasi sudah mulai masuk juga, itu petani harus memikirkan sebagai petani pemasok, ya. Jadi harus melihat persyaratan hasil pertanian yang didapatkan itu nanti seperti apa, ya. Kemudian ada kemitraan, kemudian memikirkan kira-kira apa yang bisa dijual, sehingga itu yang kita produksi. Jadi bukan kebalik ya, bukan kebalik, kita bisa produksi ini maka baru kita memikirkan menjual. Tetapi apa yang bisa kita jual itu yang akan kita produksi. Ya, jadi karena orientasinya tadi sudah sebagai pemasok. Nah, untuk bahan-bahan hasil pertanian yang belum diolah, ini juga menghadapi permasalahan di dalam daya saing di perdagangan ya. Karena apa? Karena ada tuntutan standarisasi baik produk maupun proses. Kemudian juga ada tuntutan bahwa hasil pertanian itu harus aman, tidak berbahaya. Ya, biasanya dikaitkan dengan residu bahan kimia termasuk pestisida dan seterusnya. Kemudian juga ada tuntutan untuk integrasi pengelolaan rantai pasok. Nah, petani ini juga kalau diminta kerjasama gitu ya dengan suatu industri, misalnya katakanlah petani cabai gitu ya, kerjasama dengan pabrik pengolah, industri pengolahan, industri saus misalnya. Nah, ini seringkali petaninya tidak mampu memenuhi kontrak ya. Memang kelebihannya harganya biasanya cenderung stabil, tetapi kontinuitas produksinya. Nah, ini yang kadang-kadang kontinuitas, konsistensi mutu ini yang kadang-kadang menjadi
kendala dan juga persyaratan-persyaratan lain. Oleh karena itu ya memang petani ini harus dibantu ya, jadi harus ada lembaga-lembaga yang mampu meyakinkan terkait dengan mutu, misalnya bagaimana tahu suatu hasil panen buah-buahan misalnya itu bahwa dia aman, maka harus ada lembaga yang memberikan sertifikasi. Kemudian juga ada ditunjang juga laboratorium yang melakukan pengujian membuktikan bahwa memang buah tadi atau sayur itu adalah aman, ya, terbukti dari residu pestisidanya misalnya di bawah ambang batas maksimal, ya, seperti itu. Nah, bagaimana dengan produk olahan pangan? Nah, produk olahan pangan ini biasanya persyaratannya yang pertama adalah aman dan layak konsumsi, ya. Artinya juga tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi manusia sebagai konsumennya. Nah, ini yang nanti ini kaitannya dengan pemberian label MD, ya. MD ini dari makanan dalam negeri, kalau yang makanan dari luar itu ML yang diimpor ke Indonesia. Nah, siapa yang menjamin aman dan layak? Ini adalah BPOM. Ya, nanti minimal biasanya atau persyaratannya itu wajib menerapkan prinsip GMP, ya, Good Manufacturing Practices. Kemudian juga mutu yang diinginkan. Nah, ini juga tidak harus yang terbaik, tetapi ada kelas-kelas mutu. Nah, ini biasanya terkait dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan di standar mutu. Ya, jadi misalnya tapioka mutu 1 itu seperti apa? Parameternya ini misalnya pH, derajat keputihan dan seterusnya. Yang mutu 2 seperti apa? Kemudian nanti si pembeli atau penggunanya itu akan memilih, ya, atau pesan atau meminta saya butuh yang kelas mutu ini. Ya, demikian juga dengan konsumen, bukan berarti produk itu semua harus bermutu yang paling bagus, tetapi tergantung segmen pasarnya. Tergantung segmen pasar itu biasanya berdasarkan ekonomi bisa dibedakan kelas menengah ke atas, kelas menengah, dan kelas menengah ke bawah. Tentu harapan pelanggan terhadap mutu tentu beda-beda. Nah, yang terakhir ini baru diwajibkan adalah halal, ya. Produk untuk olahan pangan itu sudah diwajibkan halal sejak 2019, ya. Sejak 2019 bulan Oktober, sehingga sekarang pemerintah juga mendorong bagaimana wajib halal ini bisa dipenuhi oleh industri-industri, terutama industri yang kecil, karena sesungguhnya industri yang kecil itu menjadi tanggungan pemerintah, yang mikro UMKM, ya. Kalau yang besar-besar mereka sudah ini. Nah, jadi apa yang harus dilakukan agar tadi produk-produk pangan itu layak, ya, atau tadi layak untuk dikonsumsi. Nah, maka harus ada jaminan, ya, harus ada jaminan bahwa produk tadi aman dan bermutu, sehingga mulai dari bahan bakunya sampai ke produk akhir yang siap dikonsumsi itu harus ada jaminannya. Nah, inilah tantangan di dalam era globalisasi. Ya, jadi apalagi konsumen yang daya belinya sudah bagus, ya, dia akan memilih, misalnya ada produk yang belum ada MD, satunya sudah ada, atau sudah ada SNI, satunya belum. Kalau mereka punya atau daya belinya ini, maka mereka akan memilih yang sudah ada jaminan. Itu kembali itu tadi semacam latar belakangnya, ya. Kemudian kita masuk ke sebenarnya apa yang dimaksud mutu. Nah, ini banyak definisi, ya. Kita sering mengatakan
atau ya mengatakan atau mengomentari ini mutunya bagus, ini tapi sebenarnya mutu itu apa? Nah, ini banyak definisi, beberapa nanti saya sampaikan di sini menurut Juran. Yang dimaksud dengan mutu ini adalah kesesuaian dengan tujuan atau manfaat. Jadi kalau suatu produk itu sudah memenuhi tujuan atau manfaatnya, maka sudah dianggap bermutu. Ya, contohnya apa? Contohnya misalnya produk yang sekarang ini sebagai sumber protein, misalnya. Maka kalau suatu produk itu mengandung protein yang cukup tinggi, maka sudah bisa memenuhi tujuan atau manfaat dari produk tadi. Nah, kemudian ini menurut Crosby adalah kesesuaian dengan persyaratan atau spesifikasi. Tadi sudah saya sampaikan. Spek untuk mutu 1 atau mutu 2 tapioka itu seperti ini. Maka apabila tapioka tadi sudah mempunyai spesifikasi yang sesuai, maka sudah dianggap bermutu. Sedangkan menurut Edward Deming ini agak beda ya. Pemecahan masalah untuk mencapai penyempurnaan secara terus-menerus. Kemudian menurut Ishikawa kepuasan pelanggan. Jadi kalau pelanggan itu sudah puas, ya berarti sudah dianggap bermutu. Nah ini tadi kan balik lagi ya, pelanggannya yang mana? Pelanggannya yang mana? Apakah yang menengah ke atas? Tentu kepuasannya beda dengan yang menengah ke bawah. Ya. Atau golongan konsumen tertentu tentu mempunyai tingkat kepuasan yang berbeda dengan golongan yang lain. Nah, secara keseluruhan ini sudah distandarkan di SNI yang mengadopsi ISO ya 8402. Ini mutu yang definisi mutu yang lengkap adalah keseluruhan ciri dan karakteristik produk atau jasa yang mampu memuaskan kebutuhan atau memenuhi spesifikasi. Nah, ini yang bisa kita ambil, makanya di dalam standar mutu itu ada parameter-parameter atau parameter-parameter yang memberikan ciri atau karakteristik dari produk tadi. Tadi sudah saya sebut misalnya tapioka itu nanti ada pH, ada kadar asam, derajat putih ya, dan seterusnya. Setiap produk akan berbeda-beda. Nah, jaminan mutu apa? Kalau tadi mutu, maka kemudian jaminan mutu ini rangkaian kegiatannya, ya kegiatan terencana dan sistematik yang diterapkan di dalam sistem mutu dan diperagakan sesuai kebutuhan untuk memberikan keyakinan secara memadai bahwa barang atau jasa itu akan memenuhi persyaratan mutu. Ya. Nah ini menurut definisi SNI 8402/1996. Artinya jaminan itu diberikan kepada lembaga, diberikan oleh lembaga yang berwenang. Satu contoh saja, apakah suatu produk itu dijamin halal? Maka yang menjamin halal itu bukan produsen makanan itu, tetapi adalah pihak yang berwenang. Nah, kalau dulu LP POM I ya satu-satunya yang di Indonesia yang memberikan jaminan kehalalan suatu produk. Namun demikian, kemudian di 2019 itu sudah diambil alih urusan halal ini oleh pemerintah. Kemudian LP POM UI menjadi salah satu lembaga pemeriksanya saja. Ya, jadi yang mengaudit, yang mengecek apakah dari berbagai sisi ya sistem jaminan halalnya sudah diterapkan, bahan-bahannya sudah sesuai dan seterusnya. Kemudian nanti yang menetapkan ya, mencetak. Kalau yang menetapkan nanti komisi fatwa. Yang mencetak sertifikat halal itu adalah pemerintah dalam hal ini diwakili oleh BPJPH.
Ya. Nah ini terkait betapa pentingnya jaminan-jaminan tadi. Kalau suatu produk itu aman atau tidak, siapa yang jamin? Yang jamin kalau untuk MD itu adalah BPOM ya. Tetapi kalau keamanan yang levelnya sudah lebih tinggi, misalnya HACCP atau ISO 22.000 itu yang menjamin adalah lembaga sertifikasinya. Ya, jadi lembaga sertifikasi sistem mutu ISO 22.000 misalnya. Nah kalau sudah mendapatkan itu maka produknya itu sudah diperiksa dan seterusnya sudah dijamin, jadi ada suatu sistem yang menjamin dan itu dicek dan dipantau oleh lembaga yang berwenang tadi. Nah, ini apa ya kaitannya ya jaminan mutu dengan betapa pentingnya mutu di dalam menghasilkan suatu produk. Saat ini artinya di era globalisasi saat ini kan konsumen sudah semakin pinter ya, sudah semakin tahu, pengetahuannya banyak, kemungkinan juga daya belinya juga cukup baik. Maka perusahaan-perusahaan itu mau tidak mau harus berorientasi mutu. Mengapa? Karena sangat penting terkait dengan reputasi perusahaan. Jadi kalau ada suatu perusahaan kemudian ditemukan ya ada kasus misalnya konsumennya keracunan misalnya. Nah, itu bisa merusak reputasi perusahaan tadi sehingga perusahaan itu juga harus berusaha agar reputasi perusahaannya bagus ya. Kemudian konsisten, kemudian kalau bisa dari awal itu kesannya sudah baik. Nah itu kan berlomba-lomba ya, perusahaan juga mesti berlomba-lomba memperhatikan mutunya, tidak bisa perusahaan itu memproduksi produk asal-asalan ya. Kan nggak harus bagus, nggak harus aman, nggak harus begini. Nah itu sudah nggak bisa lagi. Tadi orang lebih baik kehilangan uang lebih mahal sedikit tetapi mendapatkan jaminan. Sama dengan ini loh yang nyata kita hadapi itu kalau kita ada lampu ya, ada lampu itu yang satunya ada jaminan garansi, kalau istilah untuk selain produk pangan itu garansi. Salah satu merek ini garansinya 2 tahun. Kalau sampai belum 2 tahun lampu itu putus, itu mereka mau ganti. Ada perjanjiannya, ya. Bisa ditukar atau dapat ganti yang baru. Nah, yang satunya lagi harganya mungkin setengahnya, ya setengahnya dari yang bergaransi tadi. Tetapi tidak ada garansi, jadi bisa saja baru 1 hari putus atau baru 1 bulan putus. Ini tergantung konsumennya. Kalau konsumennya memang daya belinya rendah, dia akan membeli yang murah ya. Tetapi kalau konsumen yang sudah daya belinya kuat, maka mikir daripada beli yang murah tetapi tidak ada jaminan bahwa seminggu atau sebulan bisa jadi rusak dan nggak bisa minta ganti, maka akan cenderung memilih yang tadi 2 tahun, paling tidak 2 tahun tidak akan memikir harus mengganti lampu. Sebenarnya justru lebih hemat ya dari satu sisi. Memang pengeluarannya lebih besar. Tetapi kan itu sudah dijamin 2 tahun nggak akan keluar uang lagi untuk membeli lampu misalnya. Ya demikian juga untuk pangan. Ya. Itu terkait. Kemudian sebenarnya untuk memperhatikan mutu, bila suatu perusahaan itu memperhatikan mutu itu justru biayanya menurun, ya. Jadi tidak selalu untuk memproduksi produk yang bermutu itu mahal. Kenapa? Karena dari awal itu perusahaan sudah harus selektif, ya. Misalnya menerima bahan baku, ya. Jadi tidak sembarangan, sudah harus punya spek yang standar. Oh saya misalnya keripik, ya. Mau produksi keripik goreng vakum
nangka. Nah, itu nangka itu kan juga ada yang tipis, ada yang tebal dan seterusnya. Nah, kalau si produsen tadi ingin menjaga konsistensi mutu, maka dia harus ajak, ya harus konsisten. Oh, saya hanya akan memproses nangka yang kematangannya seperti ini, yang ketebalannya seperti ini. Jika tidak terpenuhi itu, maka bisa ditolak. Atau bisa dibuat juga, diproses juga, tetapi nanti dengan kelas mutu yang lebih rendah, ya, lebih rendah, misalnya mutu 2. Nah, jadi efisien, tidak ada yang kemudian tidak jadi atau cacat, ya. Jadi cacat itu diupayakan serendah mungkin, kemudian nanti menerapkan SOP pengendalian, ya, sehingga produk yang cacat ditekan serendah mungkin, sehingga prosesnya menjadi efisien, semua jadi produk yang bisa dijual. Nah, ini kalau perusahaan tadi dari awal sudah memperhatikan mutunya, jadi sudah punya target lah, ya, target mutu, nanti akan membuat produk. Kemudian juga peningkatan pangsa pasar. Nah, produk yang mutunya jelas, mutunya konsisten, mutunya terjamin, itu tentu membuat konsumen itu puas, ya. Tadi biayanya bisa ditekan karena semuanya jadi, tidak banyak yang terbuang. Kemudian konsumennya puas, kemudian tidak beralih ke produk pesaing yang lain, dan kemudian biasanya konsumen itu kalau puas akan mengajak temannya, keluarganya untuk membeli produk tadi, memberikan rekomendasi, sehingga apa? Pangsa pasar atau pelanggannya akan bertambah. Nah, sebaliknya kalau mutunya jelek itu nanti akan tetap disampaikan, tetapi itu membuat konsumen lain kemudian menjadi terpengaruh, tidak membeli kembali produk tadi, ya. Jadi secara tidak langsung banyak keuntungannya. Nah, ini terkait dengan biaya mutu, tadi sudah saya jelaskan kalau bahwa dengan memikirkan mutu itu biayanya menjadi lebih efisien karena tidak ada yang cacat, ya, cacatnya sudah dicegah. Kemudian juga biaya kegagalan itu, kalau kegagalan eksternal, misalnya produk yang cacat atau tidak memenuhi spek terlanjur kita jual. Nah, itu ada biaya untuk menarik kembali, ya, kemudian memulihkan nama dan seterusnya, itulah yang menjadi mahal, ya. Jadi di dalam pengendalian mutu juga nanti kita produk cacat ini benar-benar harus dikendalikan sehingga persentasenya sekecil mungkin, atau sering disebut juga ada sistem yang namanya zero defect, ya. Artinya kalau bisa semua produk itu tidak ada yang cacat atau cacatnya mendekati 0, ya, kira-kira seperti itu. Kemudian dampak terhadap internasional juga ada peluang untuk bisa bersaing di level internasional atau bisa kita ekspor jikalau kita mutu produk tadi itu sudah memenuhi standar mutu, bukan hanya standar mutu nasional tetapi juga bisa memenuhi spek atau standar mutu yang ditetapkan internasional atau negara tertentu, maka kita bisa bersaing ke sana, ya. Kemudian mutu itu dirasakan oleh pelanggan, ya. Jadi mutu itu kadang-kadang tidak perlu disampaikan dengan kata-kata, tetapi tadi kepuasan, terkait dengan kepuasan. Nah, sebenarnya bukan hanya di mutu produknya saja, tetapi juga pelayanannya, kemudahan, kebersihan yang terkait, ya. Yang sangat erat itu ya pelayanan. Jadi ada suatu rumah makan misalnya, sebenarnya makanannya enak, tetapi layanannya kurang. Nah, itu juga membuat pelanggan atau konsumen itu enggan untuk balik lagi, kok pelayanannya nggak bagus ya, lambat lah, atau kurang ramah dan seterusnya. Jadi itu saling mendukung, ya. Jadi selain mutu juga ada keramahan, kemudahan untuk mendapatkan produk tadi, itu juga
berpengaruh. Nah, sebenarnya kapan sih mutu ini mulai diperhatikan, mulai dikendalikan, mulai ada penjaminan dan seterusnya. Nah, ini ada bertahap ya, jadi ada perkembangan mulai dari era tanpa mutu itu sekitar abad ke-18. Jadi di era ini mutu belum atau tidak diperhatikan. Kenapa? Karena umumnya tidak ada pesaing, jadi monopoli, tidak ada ancaman ya. Ya sudah, mau buat apapun, mau mutunya seperti apapun, pasti dibeli karena tidak ada yang lain. Nah, saat ini apakah masih ada? Nah, ini kalau saya lihat kalau untuk layanan ya, di Indonesia ini PLN ya yang belum. Yang kemarin Telkom itu sudah banyak pesaing, tidak monopoli lagi. Listrik sekarang ini sepertinya masih monopoli, ya, sehingga mereka ya tidak terlalu layanannya jadi tidak begitu berkembang baik. Ya. Kemudian ada era inspeksi tahun 1800-an. Ini perhatian mutu sudah ada, tetapi masih sangat terbatas. Hanya dilakukan pada produk akhir saja. Padahal kalau sudah produk akhir mutunya jelek ya bagaimana? Tidak bisa diperbaiki, tidak diantisipasi dari awal. Jadi setelah jadi produk baru kemudian dilakukan pengecekan apakah mutunya bagus atau tidak. Nah, ini sudah ibaratnya kalau sudah nasi jadi bubur, kalau misalnya nanti jelek ya paling dibuang atau dijual murah, kira-kira seperti itu. Nah, pada saat ini produsen sudah mulai ada pesaing ya. Kemudian pada era ini juga tanggung jawab mutu karena tadi masih sangat terbatas, hanya dibebankan pada bagian inspeksi yang bertanggung jawab dan juga di bagian produksi, ya. Belum ke manajemen secara umum. Nah, kemudian pada era 1940-an ini era pengendalian mutu secara statistik. 40-an itu berarti Perang Dunia I ya. Nah, ini inspeksi sudah mulai dilakukan, tapi hanya pada proses produksi saja. Kemudian data-data sudah mulai dianalisis secara statistik untuk pengendalian mutunya, jadi sudah mulai ada. Diperhatikan di tahap-tahapannya. Kalau yang tadi kan di akhir proses saja, setelah jadi produk. Kalau ini di tahapan-tahapan proses sudah mulai ada pengecekan ya. Kemudian pada era ini karena tadi pengecekan tidak hanya di produk akhir, maka sudah mulai bisa dilakukan tindakan perbaikan. Kemudian cacat sudah mulai diminimalisir. Nah, kemudian berikutnya adalah era jaminan mutu. Ini sudah mulai mutu diperhatikan mulai dari hulu sampai hilir, maksudnya sudah mulai dari bahan baku ya. Manajemen sudah mulai terlibat di dalam koordinasi penentuan kebijakan. Biaya mutu juga sudah mulai diperhitungkan, jadi artinya sudah dihitung efisiensi dan seterusnya. Nah, ini contohnya adalah pada saat mulai dikenalkan ISO 9000 itu sudah ke manajemen ya, jadi artinya mutu itu bukan tanggung jawab bagian produksi saja, tetapi juga tanggung jawab manajemen ya. Jadi bagian pembelian juga sudah harus bertanggung jawab, nanti bagian pemasaran dan seterusnya. Kemudian era TQM, era manajemen mutu terpadu. Nah, di sini keterlibatan manajemen puncak itu sudah dianggap sangat menentukan. Ya, jadi kalau pimpinan puncaknya tidak peduli, maka sulit untuk mendapatkan mutu yang diinginkan tadi, karena hanya beban ke bagian produksi. Maka pada era ini sudah mulai dilibatkan. Jadi dari awal justru paling awal itu adalah komitmen atau kebijakan dari pimpinan perusahaan. Ya. Nah, konsep ini sudah masuk di versi ISO yang versi 2000 dan 2008. Artinya di awal berarti ISO itu masih masih mulai terlibat, artinya belum
belum total. Ya, nah di era ini di 2000-an 2008 ini sudah nggak bisa kalau dari bagian produksi saja. Nanti misalnya bagian produksi Pak harus ada pelatihan ya, harus ada pelatihan karena ditemukan misalnya SDM-nya ini kurang terampil misalnya, atau kurang teliti, atau pengetahuannya masih kurang. Nah, untuk meningkatkan itu maka perlu pelatihan, in-house training misalnya. Nah, kalau terkait dengan kebijakan pengeluaran keuangan kan harus disetujui oleh top manajemen. Bagian produksi nggak bisa mengeluarkan uang itu. Nah, maka ternyata di dalam TQM ini harus dimulai komitmen itu dari manajemen puncak. Ya, jadi kalau manajemen punyanya udah oke, maka bergeraknya akan lebih mudah, kira-kira seperti itu. Nah, ini perkembangannya memang seperti itu. Saya kira untuk terkait dengan pentingnya mutu di era globalisasi sampai di sini. Kemudian nanti secara detail sistem-sistem jaminan mutu itu nanti akan kita bahas pada video berikutnya. Terima kasih, saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.